Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Prajabatan 2022. Perkenalkan, saya Dewi Ayu Megawati, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2021 Universitas Pakuan. NIM 0392218119. Saya mengajar di SDN Babakan Bandung, Kota Sukabumi. Hari ini, Selasa, 22 November tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 4, tema 5 Pahlawanku, subtema 3 Sikap Kepahlawanan, pembelajaran 3. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? That's fine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, kaifa haluk? Bihair. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa belajar bersama kembali dalam keadaan sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Sudah. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh teman kalian yang datang paling awal. Siapa yang paling awal? Silakan hadir untuk ke depan memimpin doa teman-teman. Duduk siap. Yes, up. Ramai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Nah, kita berdiri sejenak, kita akan menyanyikan lagu himne guru karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Guru. Silakan, Tri.
perjuangan para pahlawan yang melawan apa ya? Melawan siapa? Penjajah. Iya. Masih ingat tidak kamu dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam dan masa penjajahan? Masih ingat? Masih. Alhamdulillah. Bagaimana ya sikap kepahlawanan yang mereka miliki dan bagaimana pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat di sekitarmu? Kalian bisa melihat contohnya. Nah, coba kita lihat di sini ada urutan masa perjuangan dan sikap kepahlawanan mereka. Dimulai dari masa Hindu 395 Masehi. Di sini ada Raja Punawarman. Nah, di sini sikap kepahlawanannya ada mencintai rakyat, berani melawan para perompak. Coba siapa yang mau membacakan? Pada masa Buddha 850 Masehi ada raja siapa itu? Iya, Raja Bala Putra Dewa. Sikapnya bagaimana sikap kepahlawanannya? Coba dibaca. Membangun armada yang kuat. Dan yang kedua, membangun ekonomi Sriwijaya. Kemudian pada masa Islam tahun 1653 Masehi ada Sultan Hasanuddin. Ya, sikap kepahlawannya itu berani dan gigih melawan Belanda. Yang kedua, Arif dan bijaksana. ya, dan di sini ada masa penjajahan pada tahun 1945 Masehi. Siapa yang membacakan? Angkat tangannya boleh. Ya, silakan Ratu. Pada Insinyur Soekarno, bagaimana sikap kepahlawanannya? Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Ya. Dan yang kedua, berani dan rela berkorban demi negara. Iya, betul sekali. Kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, sikap kepahlawanan bisa kamu temukan di lingkungan kamu. Kamu bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah pelajar yang mencegah penyakit DBD di sekitar sekolahnya. Nanti akan dibahas pada LKPD yang akan dibagikan. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan percobaan pada periskop buatan, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat cahaya yang dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan percobaan pada periskop buatan, peserta didik dapat memerinci sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan tepat. Yang ketiga, melalui penugasan, peserta didik dapat menyajikan laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Melalui pengamatan pada teks tentang sikap kepahlawanan, peserta didik dapat menelaah informasi tentang apa yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. Yang kelima, melalui diskusi, peserta didik dapat menguraikan informasi tentang apa yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui penugasan, peserta didik dapat menyajikan hasil penguraian informasi tentang apa yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. Jadi tujuannya ada berapa? Ada 6. Nah, adapun nanti langkah-langkahnya kalian mengerjakannya, yaitu seperti biasa ibu akan memberikan LKPD, kalian akan dibagi kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan LKPD dan proyek berupa pembuatan periskop. Nah, adapun penilaiannya seperti biasa nih, ibu akan berkeliling menilai setiap kelompok, apakah kelompoknya itu bekerja sama atau hanya diam ya, atau lagi
supaya lebih semangat, mari kita lakukan dulu tepuk PPK. Silakan berdiri. 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Oke, selanjutnya kalian akan mengamati atau menyimak video ya. Silakan kalian amati dan simak video berikut ini.
menyebutkan pada video pertama itu tentang apa? Iya, kapal selam, betul sekali. Tadi di kapal selam ada yang muncul di atas permukaan air. Ada yang tahu itu benda apa ya? Periskop. Oh iya, betul sekali, bagus. Kalau misalnya periskop di atas permukaan air dipakai untuk kapal selam, itu fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Untuk melihat keadaannya. Ya, Habil gimana? Untuk melihat keadaan di atas air. Di atas permukaan air, untuk melihat keadaan di atas permukaan air. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Bagaimana cara kerja periskop sehingga mata kita bisa melihat, dengan menggunakan periskop bisa melihat keadaan di atas permukaan air? Ada yang tahu? Belum tahu. Nah, itu adalah yang akan kita cari tahu hari ini. Oke, siap? Kita akan cari tahu? Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melakukan percobaan atau membuat proyek dengan membuat periskop sederhana. Kemarin Ibu sudah memberikan tugas untuk kalian untuk membawa alat dan bahan, sudah belum? Sudah. Ya. Ada alat dan bahannya apa saja? Ada Cermin data berapa? Dua. Kemudian cutter, karton, iya betul. Kemudian penggaris, double tick atau lem boleh. Apalagi? Dan pensil, iya betul. Sudah dibawa semua ya? Sudah dibawa. Kalau begitu, nah sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Anak-anak, kalian akan dibentuk kelompok. Jadi yang ini 1, 2, 3, 4, 5 akan menjadi kelompok 1. Ini 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3 dan yang di sana kelompok 4 ya. Action. Nah, kalian sudah berkelompok, kemudian LKPD-nya juga sudah dibagikan. Silakan kalian bekerja sama untuk mengerjakan proyek yang ada pada LKPD tersebut, dan jangan lupa diisi LKPD-nya ya. Lalu nanti akan kalian presentasikan. Untuk mengerjakan ini, proyek ini cukup 20 menit. 20 menit cukup? Cukup. Baik, silakan mengerjakan mulai dari sekarang.
Baik, silakan untuk kelompok 2 ke depan terlebih dahulu. Sok, datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Bagaimana cara kerja periskop? Diawali dengan memasukkan cahaya pada kotak di bagian depan dan diterima oleh cermin bagian atas. Cermin tersebut kemudian mengirimkan cahaya yang diterima ke cermin yang disimpan di bagian bawah. Selanjutnya cermin di bawah ini mengirimkan cahaya menuju mata kita, sehingga kita dapat melihat di sekeliling kita di dalam karton atau periskop sederhana. Ya, bagus. Bagaimana kelompok lain? Apakah presentasi teman kalian sudah bagus? Bagus. Ya, beri teplos untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Ya, untuk kelompok selanjutnya, siapa yang akan mempresentasikan yang keduanya? Oke, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Yang pertama, bagaimana cara kerja periskop? Diawali dengan masuknya cahaya pada kotak di bagian depan dan diterima oleh cermin bagian atas. Cermin tersebut kemudian mengirimkan cahaya yang diterima ke cermin yang disimpan di bawah. Selanjutnya cermin di bawah ini mengirimkan cahaya menuju mata kita, sehingga kita dapat melihat di sekeliling kita di dalam karton atau periskop sederhana. Ya, baik. Bagus tidak mempresentasikannya? Coba ibu ingin sekali lagi. Naswa, bagaimana cara mata kita bisa melihat bayangan yang masuk dari periskop? Bagaimana caranya? Coba pada saat dipakai bagaimana? Coba cara melihatnya. Coba masuknya bagaimana? Coba lihat. Praktekkan. Praktekkan cara melihatnya dengan menggunakan periskop. Nah, itu bagaimana? Kalau apa yang terlihat jika kamu menggunakannya? Dipakai, coba sama kamu dipakai. Ya, dilihat. Terlihat tidak gambarnya? Terlihat. Itu kenapa bisa terlihat katanya tadi? Iya, ya betul sekali, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kembali. Baik, untuk selanjutnya kelompok mana yang mau tampil? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Bagaimana cara kerja periskop? Diawali dengan masuknya cahaya pada kotak di bagian depan dan diterima oleh cermin bagian atas. Cermin tersebut kemudian mengirimkan cahaya yang diterima ke cermin yang disimpan di bagian bawah. Selanjutnya cermin di bawah ini mengirimkan cahaya menuju mata kita, sehingga kita dapat melihat di sekeliling meter dalam karton atau periskop sederhana. Ya, bagaimana penampilannya? Bagus. Ada yang kurang tepat tidak? Tidak ada ya, tidak ada bagus. Beri aplaus untuk kelompok
Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok 4. Wah, langsung dicoba. Apa terlihat tidak, Haki? Terlihat. Berarti periskopnya itu berhasil ya. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Wah, kalian sudah mempresentasikan semuanya dengan baik. Sekarang Ibu mau kasih semangat dulu. Kita tepuk wow ya sama-sama. Tuh, 1, 2, 3. Kasih wow, kasih wow, kasih wow. Kalian luar biasa. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu mau tanya nih untuk menyimpulkan. Sifat cahaya apa yang dimanfaatkan oleh periskop? Pemantulan cahaya dan perambatan cahaya. Jadi perambatan cahaya dulu baru pemantulan cahaya, betul. Nah, berarti sekarang bagaimana cara kerja periskop? Coba siapa yang mau menjelaskan dari awal? Tadi itu bagaimana, siapa yang mau menjelaskan? Boleh? Kita sama-sama ya. Diawali dari cahaya yang merambat turut masuk ke dalam lubang atau kotak yang tadi kalian buat. Kemudian mengenai apa? Cermin datar yang di atas. Lalu dipantulkan ke cermin datar yang berada di bawah. Setelah itu memantul lagi sehingga bisa dilihat oleh mata kita. Bagus. Nah, sekarang tolong kumpulkan LKPD-nya dan hasil pekerjaan kalian di meja belakang oleh satu orang ya. Ya, LKPD-nya dikumpulkan di meja sana, boleh dikumpulkan ya. Nah, kalian sudah mengerjakan proyek dan mengisi LKPD. Untuk selanjutnya kalian harus mengisi soal evaluasi. Hati-hati mengerjakan soal evaluasi ini, kalian harus kerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, anak-anak, sebelum melaksanakan evaluasi, yuk kita gerakan tubuh kita. Silahkan berdiri semuanya. Mulai ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan di pinggang, badan ke depan, badan ke belakang, goyangkan badan, duduk yang rapi. Baik, silakan mengerjakan soal evaluasi. 10 menit cukup ya? Sudah selesai ya? Sudah, silakan dikumpulkan. Jadi apa saja yang kita
3 penyakit DBD. Siapa namanya tadi tuh? Jenar ya, namanya Jenar Javaid. Nah, informasi apa yang diambil dari teks tersebut? Jenar bersama teman-temannya berkeliling desa, berkeliling desa ya, berkeliling desa dari masyarakat di sekitar sekolahnya ya. Kemudian informasi selanjutnya apa lagi? Kalau genangan air itu berpotensi apa tadi? Berpotensi menyebabkan banyaknya apa? Jentik-jentik nyamuk, ya betul sekali. Nah, kemudian informasi yang terakhir, cita-cita Jenar tadi menjadi apa? Menjadi dokter kecil, ya betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, bagaimana kegiatan hari ini, menyenangkan tidak? Mau belajar seperti ini lagi? Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada muatan pelajaran PKN dan bahasa Indonesia, akan membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, Ibu ingin mengingatkan bahwa kalian tidak boleh mampir-mampir dulu ke tempat yang lain ya. Misalnya langsung pulang. Kemarin soalnya ada orang tua kalian yang mengirim WA ke ibu bahwa anaknya itu tidak langsung pulang, dicari oleh orang tuanya. Orang tua kalian khawatir. Jadi jangan membuat orang tua kalian khawatir ya. Jadi kalau pulang langsung pulang ke rumah, jangan mampir-mampir dulu. Baik.